Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dokumentasi dalam persalinan kala 2. Oke, terutama untuk dokumentasi kebidanan persalinan kala 2 ini, kita akan menggunakan metode SWOT ya, subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan. Tetapi perlu diingat, kita harus selalu menggunakan 7 langkah Varney. Pola pikirnya harus selalu menggunakan 7 langkah Varney, yaitu pengkajian data, kemudian interpretasi data, kemudian diagnosa potensial, tindakan segera, kemudian perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Ya, kita mulai saja ya untuk pembelajaran dokumentasi persalinan kala 2, tetapi sebelumnya marilah kita membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Untuk persalinan kala 2 dokumentasinya, yang utama kita harus selalu ya menjelaskan tentang hari serta tanggal kapan dilaksanakan asuhan persalinan tersebut. Ya, kemudian kita tuliskan tentang data subjektifnya terlebih dahulu. Data subjektif berdasarkan anamnesa yang kita lakukan kepada ibu ya. Apa yang ibu rasakan, kemudian kita dokumentasikan. Ya, di kala 2, ibu mengatakan kencang-kencang semakin kuat, teratur, dan sering. Kemudian, ibu juga mengatakan ada dorongan ingin mengejan seperti ingin BAB. Ya, ini langsung kita contohkan untuk pendokumentasian SWOT kala 2. Ya, untuk pendokumentasian SWOT kala 2 ini masuk ke dalam data perkembangan ya. Karena dalam asuhan persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Ya, kita akan pelajari per step by step atau bertahap. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar kala 2. Ya, kemudian selanjutnya untuk data objektifnya, kita periksa dulu. Ya, yang pertama pemeriksaan umumnya. Ada keadaan umumnya, misalnya baik, kesadaran kompos mentis, dan status emosionalnya stabil. Kemudian kita ke pemeriksaan fisik. Ada genitalia terlihat, vulvanya membuka, anus terlihat ada tekanan. Dan biasanya ini nanti sesuai dengan doran teknus per joule vulka. Dorongan ingin meneran, ya. Kemudian tekanan pada anus dan anusnya pun nantinya akan membuka ya. Kemudian palpasi abdomen, itu hisnya, kontraksinya berapa? Biasanya sudah 5 kali dalam 10 menit, waktunya 50 detik. Kemudian auskultasi, kita melakukan pemeriksaan DJJ. Itu kurang lebih DJJ-nya bayi 146 kali per menit, terdengar di punktum maksimum pada perut bagian kanan bawah. Karena kepala bayi sudah masuk ke dalam panggul, biasanya DJJ-nya itu ada di bawah pusat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam. Ya, kita lakukan pemeriksaan dalam secara runtut. Yang pertama vulva vagina licin, porsionya sudah tidak teraba karena pembukaannya sudah 10. Kulit ketubanya negatif ya. Misalnya
Jadi air ketubannya, mohon maaf, ini kulit ketubannya positif saja. Masih utuh, masih ada kulit ketubannya. Jadi ketubannya belum pecah. Kemudian presentasinya belakang kepala dengan titik penunjuknya UUK dan UUK dari jam 12. Kemudian tidak ada molase dan tidak ada penunggungan tali pusat dan selaput lendir darahnya atau sarung tangan, sarung tangan lendir darahnya positif. Analisa datanya, nyonya L, umur 24 tahun, G1, PN0, A0, umur kehamilan 39 plus 4 minggu, infartu kala 2. Ya. Untuk analisa data, kita perlu menyebutkan nama pasien, umur pasien, gravida pasien, kemudian kehamilannya umur berapa, dan ini dalam fase apa. Tidak usah kita sebutkan seperti di dalam kehamilan yang lengkap, ya. Ada palpasinya, atau di kala 1 yang lengkap. Ada penjelasan tentang palpasi perutnya. Karena ini termasuk data perkembangan, jadi langsung segera dituliskan di infartu kala 2. Oke, kemudian kita masuk ke penata laksanaan. Ya, di penata laksanaan ini jangan lupa juga dituliskan hari dan tanggalnya. Oke, hari dan tanggalnya. Oke, kemudian di penata laksanaan ini dituliskan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dalam pola pikir Varney. Tapi di sini yang dituliskan hanya pelaksanaan dan evaluasi. Yang pertama adalah memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa pembukaan sudah lengkap dan semua hasil pemeriksaan dalam batas normal dan ibu sudah diperbolehkan mengejan jikalau ada his atau kontraksi. Kemudian dievaluasi, ibu sudah mengerti bahwa pembukaan sudah lengkap dan ibu sudah bisa meneran saat ada kontraksi. Kemudian mendekatkan dan memastikan kelengkapan alat persalinan. Ya, kita mendekatkan partuset dan sudah lengkap partusetnya. Kemudian kita wajib mengecek DCC di sela-sela his. Ya, ini pada pasien sudah dilakukan DCC-nya 140 kali per menit, masih dalam batas normal. Kemudian memberi makanan dan minum kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan energi pada proses persalinan. Ya. Kemudian mengajari ibu teknik meneran, yaitu jika ibu merasa kencang atau ibu sedang ada kontraksi, maka ibu boleh meneran dengan cara tangan memegang pergelangan kaki, dagu ditempel ke dada, seperti orang BAB ya, serta tanpa mengeluarkan suara. Oke. Ya, kemudian kita melakukan pemimpinan persalinan kala 2. Ya, kita sudah menyampaikan setelah dipimpin selama berapa menit gitu ya, karena memimpin persalinan itu ada yang lama dan ada yang cepat. Ya, ukurannya kalau untuk primipara maksimal 2 jam, kalau untuk multipara maksimal 1 jam. Oke. Setelah kepala terlihat 5-6 cm di depan vulva, kemudian kita lakukan langkah persalinan kala 2. Yaitu meletakkan kain sepertiga di bawah bokong ibu, memakai sarung tangan, kemudian kita menahan perineum,
dengan tangan kiri di atas simpisis untuk mencegah kepala bayi defleksi maksimal, kemudian tangan kanan menahan perineum agar tidak terjadi robekan jalan lahir. Kemudian setelah bayi lahir, kita melakukan usapan ke muka bayi dengan menggunakan kasa, kemudian kita mengecek lilitan tali pusat, kemudian kita menunggu putaran paksi luar, kemudian setelah kepala melakukan putar paksi luar, pegang kepala bayi secara bipariental dengan menarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan menarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Ya, itu sesuai dengan sumbu jalan lahir. Setelah lahirnya bahu, pindahkan tangan kanan untuk menyangga bahu bawah dan tangan kiri menyusuri badan bayi sampai dengan kaki bayi dan hingga seluruhnya lahir, ya. Oke, kemudian yang terakhir melakukan penilaian bayi. Sesaat dalam 1 menit pertama. Hasilnya bayi lahir spontan pukul 18.30 gitu ya, kalau bisa ada jamnya gitu ya, ditolong oleh siapa. Terus menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot aktif, dan jenis kelamin perempuan. Oke, menangis kuatnya saya taruh di depan ya. Indikasinya menangis kuat terlebih dahulu. Kemudian nomor 7, meletakkan bayi ke tubuh ibu ya. Kemudian dikeringkan kecuali telapak tangan. Bayi sudah diletakkan di tubuh ibu dan dikeringkan. Kemudian jepit potong tali pusat dengan meletakkan klem pertama dengan jarak 5 cm dari pangkal dan klem kedua dengan jarak 5 cm dari klem pertama. Kemudian memotong tali pusat dan mengikat tali pusat ya. Tali pusat sudah dipotong dan diikat. Oke. Kemudian setelah dilakukan jepit potong tali pusat, kita lakukan inisiasi menyusu dini. Dulu. Ya, bayi sudah diletakkan di atas dada ibu selama 1 jam dan bayi belum bisa menemukan puting susu dan belum bisa menghisap. Ya, ini untuk bayi ini, tapi ada beberapa bayi yang langsung bisa menghisap puting susu ibu dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya, sebaiknya memang bayi selalu dilakukan inisiasi dini dengan ibunya segera setelah persalinan jika bayinya dalam kondisi yang baik ya, yang diketahui pada 1 menit pertama dan dievaluasi hasilnya bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot aktif, maka perlu dilakukan IMD. Dan wajib kalau misalnya ini SOAP sendirian, maksudnya berdiri sendiri, maka kita perlu menuliskan di sini adalah
tanda tangan. Tanda tangan dan nama terang. Ya, jangan lupa di sini perlu dilakukan penulisan tanda tangan di bawah, di kanan bawah perlu dilakukan penulisan tanda tangan dan nama terang pembuat asuhan kebidanan, yaitu bidan. Oke, mungkin untuk pembelajaran contoh dokumentasi SOAP sudah jelas. Jikalau nanti belum jelas, silakan bisa kita melakukan diskusi di bawah chat ini ataupun nanti di laman Edu atau LMS. Ya, demikian untuk contoh pendokumentasian secara SOAP dalam asuhan kebidanan persalinan kala 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.